Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kajiannya yang ringan-ringan saja Ibu Bapak, yaitu balaslah keburukan dengan kebaikan. Ibu dan Bapak, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ibu dan Bapak, sadar tidak sadar bahwasanya kita ini memiliki 5 musuh abadi. Yang pertama, jiwa buruk kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada sifat baik, ada sifat buruk. Yang paling berbahaya adalah sifat buruk. Inna nafsa la'amaratun bisu'il marahimah rabbi. Karena jiwa kita aslinya ini tidak suka berbuat baik illa marahimah rabbi, kecuali diberikan kasih sayang rahmat dari Allah. Makanya kalau kita mau berbuat baik harus memaksakan diri. Al-mujahidu man jahada nafsahu billahi azza wa jalla. Seorang mujahid adalah orang yang berjuang menghindari dirinya agar dirinya senantiasa taat kepada Allah. Datang pengajian yo abot, betul? Betul. Tahajud abot. Puasa Senin Kamis yo. Makanya kudu dipaksa. Nomor 2, syaitan. Syaitan ini kan sakit hati ketika disuruh untuk bersujud kepada Adam tidak mau. Kemudian timbul rasa dendam, maka syaitan ini mengembuskan 6 perkara kepada manusia agar banyak manusia tidak taat kepada Allah. Yang pertama, manusia diseru untuk berbuat kesyirikan. Kalau gagal, yang nomor 2, manusia disuruh untuk berbuat kebid'ahan, gawe aturan dhewe dalam urusan agama. Nomor 3, manusia ini diseru untuk berbuat dosa-dosa besar. Molimo. Nek gagal diseru untuk berbuat dosa-dosa kecil. Nek gagal, orang ini disibukkan dengan perkara mubah yang tidak ada manfaatnya di dunia dan juga tidak ada manfaatnya di akhirat, sehingga nikmat kesempatan hidupnya habis dan dia nggak punya apa-apa. Dan yang terakhir, orang ini kepalanya diberikan fitnah syubhat, pikirannya dibolak-balikkan, yang wajib-wajib malahan ditinggalkan, yang sunnah-sunnah malahan dikerjakan. Itu contohnya. Kemudian yang nomor 3, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah yang memerangi kita. Catatan, yang memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita harus saling hormat-menghormati. Dan nomor 4, orang-orang yang dengki. Orang ini orang yang hatinya itu jelek dan kita tidak bikin masalah sama mereka, kita tidak ganggu mereka, tapi mereka suka ganggu kita. Dan yang terakhir, orang munafik. Ibu bapak, orang dengki itu sampai-sampai dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10 itu disebutkan. Jadi salah satu pakem doanya para khatib adalah yaitu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di antara kami orang-orang muslim di dalam hatinya saling membenci satu orang dengan orang yang lain, yaitu sifat dengki. Tapi ibu dan bapak, Allah pun menjelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 20, memang ada sebagian orang yang oleh Allah dijadikan orang ini menjadi ujian buat kita. Allah bilang waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah.
Allah menjadikan sebagian orang dengan orang yang lain itu menjadi ujian. Contoh, jenengan hidup di dalam keluarga besar, pasti ada anggota keluarga yang senang sama jenengan, pasti juga ketemu keluarga yang tidak suka sama jenengan. Betul? Betul. Contoh, jenengan kerja, gonta-ganti nyari pekerjaan, masuk ke sebuah lembaga atau perusahaan, pasti ketemu karyawan yang suka sama jenengan, tapi juga ketemu karyawan yang tidak suka sama jenengan. Betul? Boro-boro itu satu organisasi mawon, entah itu organisasi pengurus masjid, organisasi dakwah, UNN, pro kontra itu ada. Kalau ada orang yang tidak suka kepada jenengan, ingat, fitnah itu adalah orang yang Allah jadikan ujian buat kita. Kita bisa sabar atau tidak. Begitu. Bisa diterima, nih? Konsep di dalam Islam, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita, yaitu seperti mangga. Mangga ini ketika dilempar oleh batu yang keras, rantingnya berjatuhan, daunnya berguguran, pohon mangga kulitnya pada lecet semua, disakiti dengan dilempar oleh batu. Tapi apa balasan mangga ini? Dia menurunkan buah-buah yang matang. Betul nggih? Berarti Islam mengajarkan satu konsep, balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat ayat 34. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang-orang yang menyakiti kamu dengan kebaikan. Betul. Saya tadi dengar di belakang iki abot Pak Dede, cocok masuk. Pancen abot. Makanya Ibnu Katsir mengomentari ayat ini bilang, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran, karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi jiwa manusia. Betul apa betul? Berat. Karena saking beratnya bagi orang yang mampu membalas yang menyakiti dirinya dengan kebaikan, oleh Allah diberikan hadiah yang spektakuler, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, jenengan perhatikan Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Hei manusia, kalau kamu sudah berbuat dosa, segeralah bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Dan bersemangatlah kalian bersungguh-sungguh untuk menggapai, untuk mendapatkan surganya Allah yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang surga ini seluas langit dan bumi. Kemudian kata Allah, siapa orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga? Kata Allah, wal afina anin nas. Salah satu ciri yang akan mewarisi surga yang sekarang masih hidup adalah wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan orang yang menyakiti dirinya. Karena membalas keburukan dengan kebaikan itu berat, Allah kasih hadiahnya surga. Kalau membalas keburukan dengan kebaikan itu gampang, pasti hadiahnya kipas angin, Polres Cooper gitu kalau itu. Karena urusannya berat, maka hadiahnya surga. Itu dalam hadis, ketika di akhirat, dalam Quran. Ibu dan bapak, bagaimana kalau selama di dunia orang yang mampu melakukan seperti ini,
orangnya itu akan diberikan kewibawaan, kemuliaan oleh Allah, sehingga dia banyak dikagumi, dihormati, bahkan jadi tokoh masyarakat kalau bisa kayak gini. Ibaratkan logikanya gini, enek yo orang sesabar ini, nek aku ra trimo bawa celur sisa, nah, kan gitu biasanya. Kebanyakan pasti kan responnya gitu kan, betul nggih? Pasti responnya gitu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzah. Orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan menambahkan kepada orang ini illa izzah, yaitu kewibawaan. Nah, aku sudah sanggup, ya Allah, ada orang sesabar ini. Maka warga yang lain melihat orang ini makin wibawa, akan makin dihormati. Betul apa betul nggak? Nah, sebagai contoh ibu dan bapak, nanti saya sebutkan 3 kisah. Kemarin mengisi di Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasura, ada yang nanya, Pak Dede, saya punya tetangga jahat terus, apa aku kudu sabar terus Pak Dede? Sabar yang batasnya 2 hari. Saya bilang, nek jenengan malahan melepaskan kesabaran, kemudian jenengan emosional, temperamental, melabrak tetangga jenengan, apalagi bawa senjata tajam, emangnya urusannya rampung? Rampung Pak, Bu? Saya ruwet, malahan trending topik nanti ya. Di Kartasura terjadi penganiayaan. Makanya emosional itu seekor anjing gila yang harus diikat oleh rantai kesabaran. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ikatlah kemarahanmu dengan rantai kesabaran, karena kemarahan itu seekor anjing. Kalau sampai lepas, maka akan merusak segala. Bisa diterima ya Ibu dan Bapak? Nah, kita masuk ke contoh matur suwun iki. Hari ini saya tuh isi pengajian 5 kali Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi malam Ahadnya di Plesungan Gondangrejo, paginya di Masjid An-Nur Gilingan, jam 6 di Masjid An-Nimah belakang Matahari Singosaren, jam 10 khotbah nikah di Jitangan. Ini terakhir perintah. Besok ngajar 9 jam Pak. Masuk jam 7 sampai jam 3 sore. Masya Allah. Karena modalnya suara ini ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya boleh minum dulu ya. Bismillah. Monggo, penunjuk Pak. Marian plantasi. Ibu dan Bapak, saya sebutkan 3 contoh di dalam Al-Quran kisah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Kisah Abil Qabil, kisah Yusuf dengan saudaranya, dan kisah Nabi Muhammad. Sampai jam 8:30 ya. Oh, jam 9. Contoh 1 yaitu kisah Qabil dan Habil. Ibu dan Bapak, dulu Nabi Adam tinggal di surga. Dijelaskan dalam Quran surah Thaha, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal aku laka ala sajaratil khuldi. Setan ini bilang, ya Adam, maukah aku tunjukkan kepada satu buah yang apabila kamu memakannya kamu akan hidup abadi dan menjadi penguasa, yaitu buah khuldi. Sebenarnya Adam dan Hawa tidak mau, karena terus dibisiki, tergoda sehingga memakan buah ini. Saya tidak akan menceritakan mendetail. Sebagai hukumannya, maka Allah menurunkan Adam dan Hawa kemana? Ke dunia. Berarti dunia itu adalah tempat hukumannya Adam dan Nah, berarti kita juga tinggal di dunia. Berarti kita hidup di dunia bukan tempatnya bersenang-senang ini. Dunia yang sekarang kita tinggali
itu tempatnya hukuman Adam dan Hawa, berarti jangan terlalu ngoyo di dunia ya. Karena ini tempat hukuman dan bakal kita tinggalkan. Ketika turun di dunia, nggak langsung ketemu, karena turunnya tidak di satu tempat. Qadarullah ditemukan di Jabal Rahmah. Ketika sudah ketemu lagi, Nabi Adam dan Hawa oleh Allah setiap lahir diberikan kembar. Sekali lahir laki-laki perempuan kembar. Setiap lahir laki-laki perempuan kembar. Kloter pertama yang lahir Qabil dan Ikrimah. Ini saya buat mudah saja bentarnya. Jadi lahir pertama laki-laki dan perempuan. Kloter kedua Habil dan Lubadah. Karena saat itu belum banyak manusia, maka syariat nikahnya harus disilang. Qabil harus menikah dengan siapa? Lubadah. Habil harus menikah dengan Ikrimah. Tapi Qabil tidak mau, karena Ikrimah lebih cantik. Berarti Qabil normal ya, udah mau ayu. Protes ke bapaknya. Nabi Adam bingung jawabnya. Kemudian berdoa minta ilham petunjuk. Jenengan sudah tahu, wahai Adam, perintahkan anakmu untuk memberikan sesuatu yang terbaik di jalan Allah. Qabil ini memberikan sayuran yang kurang bagus, sedangkan Habil memberikan seekor kambing pilihan yang lembu, ginu-ginu, kimplah-kimplah. Oh isi ngomong pokoknya ya. Nah, dan yang diterima adalah punyanya Habil. Kemudian kakaknya itu tidak terima. Diabadikan dalam Quran surah Al-Maidah. Kemudian si Qabil ini bilang apa? Qala la'aqtulannaka. Wahai Habil, aku tidak terima. Aku akan membunuhmu. Apa jawaban Habil? Inilah jawaban Habil itu Bapak dalam Al-Maidah 28. La imbasata ilayya yadaka litaqulani. Wahai kakakku Qabil, kalau engkau akan menjulurkan tanganmu untuk membunuh diriku, ma'anna bibasitin yadaya ilaika liaqtulaka, maka aku Habil adekmu, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, karena aku lebih takut kepada Allah Rabb pemilik alam semesta ini. Singkat cerita, si Habil dikepruk, meninggal. Di dalam kisah ini, maka Habil mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini satu contoh. Ibu dan bapak si Qabil ini celaka. Berani main-main dengan nyawanya seorang muslim itu bahaya. Kalau ada begal, dia di jalan bacok orang, motornya diambil, korbannya sampai meninggal. Atau rampok, dia masuk ke rumah orang, membunuh penghuninya, dia ngambil hartanya. Sungguh materi yang dia dapatkan dari merampok, membegal, sampai membunuh, menghilangkan nyawa seorang muslim tidak sebanding dengan akibat yang harus ditanggung besok di akhirat. Orang yang berani menghilangkan nyawanya seorang muslim akan mendapatkan 5 hukuman. Jenengan buka Quran surah An-Nisa ayat 93. Allah menjelaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, fajaza'uhu, maka hukumannya ada 5. 1. Jahannam, dimasukkan ke dalam neraka sing kerae dewi, paling isor dewi. Nomor 2, khalidan fiha, dia kekal selama-lamanya di sana. Nomor 3, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, marah kepada dia. Nomor 4, wa la'annahu, dan Allah melaknat orang ini. Dan yang terakhir nomor 5, adaban aziman,
wa adallahu adzaban 'azima. Siksaannya itu dikali lipatkan terus, ditingkatkan terus, mengerikan sekali. Makanya Bu, kata Nabi Muhammad, la zawalud dunya ahwanu Allah min qatli muslim. Seandainya dunia ini hancur dibandingkan hilangnya seorang muslim nyawanya dengan sengaja dibunuh, maka dunia yang hancur itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Lebih berharga nyawanya seorang manusia yang di dalam hatinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima nih? Bahkan kalau ada orang yang sampai membunuh seorang muslim dengan cara keroyokan, maka keroyokan ini pun semuanya besok di akhirat akan dipanggang di atas neraka. Contoh kasus supporternya Jackmania Jakarta, kan datang ke Bandung ingin lihat Viking itu loh, ketahuan dipukul, dibully sampai meninggal oleh banyak orang. Bahaya ini. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, lau anna ahlus sama wa ahlul ardi istamau ala qatli muslim. Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul dan berencana untuk membunuh seorang muslim, ya, lakabahumullahu jami'an ala wujuhim finnar. Maka besok di akhirat penduduk langit, penduduk bumi yang berencana akan membunuh seorang muslim, maka wajah-wajah mereka akan dipanggang di atas neraka semua. Ibu dan bapak, jenengan besok di akhirat, kalau urusan jenengan dengan Allah, yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan diperhitungkan adalah urusan sholatnya. Tapi kalau urusan jenengan antar sesama manusia, yang pertama dihisab, yang pertama diperhitungkan adalah urusan darah. Dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima, yang pertama kali akan diadili urusan antara sesama manusia adalah urusan darah. Maka Qabil fatal telah menghilangkan nyawanya adiknya Habil. Kepuasan yang dia dapatkan tidak sebanding dengan resiko yang harus dia pikul besok di akhirat. Betul nggih? Dan Habil, masya Allah, dia akan mendapatkan pewaris surga. Itu poin yang pertama. Kita masuk kisah yang kedua. Setelah mendengarkan kisah pertama, Habil mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kisah kedua, kisahnya Nabi Yusuf dengan saudaranya. Nabi Yusuf terkenal Nabi yang ganteng. Ya kayak saya lah Pak ya. Masa aku ayu Bu? 11-12. Kalau beliau hidungnya mancungnya ke luar, saya kan kodok longsor delesep gitu ya. Nabi pasti ada yang nanya, Pak Dede, Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad gantengan mana? Kalau Nabi Yusuf itu gantengnya bikin hati mama tinggal kelepek kabeh. Nek Nabi Muhammad itu gantengnya wibawa gagah. Ketika Nabi Yusuf kecil, beliau bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Kisah ini diabadikan dalam Quran surah Yusuf ayat 4. Ya, dijelaskan wa id qala Yusuf li abihi, dan berkatalah Nabi Yusuf kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukab. Di dalam mimpi aku melihat 11 bintang. Wasamsu wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhu kulli sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Ibu dan bapak, di ayat ini ada ilmu parenting, ilmu untuk orang tua. Inilah kedekatan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub.
Jadi Nabi Yusuf ini kalau ada apa-apa suka cerita kepada ayahnya. Ini kedekatan emosional yang bagus. Tidak semua anak bisa melakukan ini. Betul apa betul? Anak-anak yang punya masalah kadang-kala lebih nyaman cerita ke temannya daripada ke orang tuanya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, kalau anak kita usia 0 sampai 7 tahun, anak kita menjadi seorang raja. Minta apapun pasti kita turuti. Betul nggih? Tapi kalau anak kita usianya 7 tahun sampai 14 tahun, berarti SD sampai SMP, anak kita menjadi tawanan buat kita. Kita didik dia. Memang sambil duduk baca bismillah pakai tangan kanan. Jadi dididik semua. Tapi kalau sudah di atas 14 tahun, dia mulai masuk SMA, maka jadikanlah sahabat buat kita. Kalau kita mau apa-apa, coba ajak diskusi. Bapak pengen ganti motor, menurutmu, iya, aku toko orang, diajak diskusi. Saya punya donatur, orang Solo Baru, Masya Allah, anak-anaknya ini kalau ada masalah apapun pasti ceritanya ke orang tuanya, karena saking dekat emosionalnya. Nah, ibu dan bapak setelah mengkisahkan mimpinya, apa jawaban bapaknya Nabi Yakub? Nah, artinya bapaknya Yusuf, Nabi Yakub. Beliau bilang dalam Quran surah Yusuf ayat 5, qala ya bunayya, dan berkatalah anakku, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai Yusuf, jangan kau kisahkan mimpi ini kepada saudaramu. Fayakitu laka kaidan. Nanti saudara-saudaramu ini akan berbuat jahat kepadamu. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Karena syaitan ini nanti akan membisikkan kejahatan kepada saudara-saudara. Ibu dan bapak, jenengan harus tahu Nabi Yakub itu punya istri 2. Istrinya 2 loh Pak. Istri pertama anaknya 10. Kok deh? Zaman dulu biasa ada KB soalnya. Istri kedua anaknya 2. Nah, Nabi Yusuf itu dilahirkan dari istri kedua. 2 bersaudara, Nabi Yusuf dan Benjamin. Ibu bapak, di sini ada ilmu update status. Kata ayahnya Nabi Yusuf bilang, ya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau sampaikan mimpi ini kepada saudaramu. Artinya begini, jenengan kalau punya sesuatu yang bagus, jangan terlalu sering diupdate status di WA atau di Facebook atau Instagram. Kenapa? Kalau terlalu sering disebarkan ke orang-orang, itu bisa menimbulkan kaidah, rasa benci orang kepada jenengan. Contoh, anaknya lucu tenanan, lemu gilu-gilu putih, diupload terus neng WA. Wah, nanti orang yang tidak suka anak orang diupload terus gitu. Nanti dia bisa mendoakan yang buruk. Atau jenengan habis punya mobil baru diupload terus. Nah, kalau memang mentok-mentok pengen ngupload, tahajud binikmah, tanda syukur jenengan kepada Allah, tolong disebutkan Masya Allah, tabarakallah gitu. Semuanya atas kehendak Allah. Semoga Allah memberkahi agar terhindar dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Termasuk jenengan sama cucu-cucu kita pinter, resik. Ya Allah, manu cucu mbati ya, Masya Allah. Jangan ngomong gitu. Tapi jenengan harus bilang Masya Allah dan tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Cucu mbati ayu tenangan. Masya Allah, tabarakallah. Gino-gino gitu. Biar terhindar dari orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Bisa diterima ya? Sudah sadar? Belum. Belum. Lanjut nih. Ternyata ibu dan bapak, adik saudaranya Yusuf yang 10 orang
melakukan tipu daya, yaitu membawa Yusuf ke dalam hutan. Jenengan sudah tahu ya. Ketika sampai di dalam hutan, maka Yusuf ini diperdaya dengan cara digujar Yusuf ini. Jenengan harus tahu, digujar dan ditelanjangi. Yusuf itu ubah. Bajunya itu dilumuri oleh darah untuk dibawa kepada ayahanda Nabi Yakub sebagai bahan kebohongan bahwasannya Yusuf ini sudah dimangsa oleh binatang buas. Sedangkan Nabi Yusuf yang ubah itu dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan ibu dan bapak, untung sikilnya buatan dicul kayak gitu loh. Kan masih bocil, masih kecil. Singkat cerita, maka 10 saudaranya berbohong kepada ayahandanya sampai Nabi Yakub saking sedihnya matanya sampai buta karena nangis terus. Ketika dicemplungkan ke sumur, Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang pedagang yang mau menuju ke kota Mesir. Ambil air, konyantol ini embernya, diangkat-angkat, Masya Allah, ini bocil yang jauh sumur. Diangkat, nah saya agak cepat ini, dibawa ke Mesir, dijual di Mesir Yusuf kecil. Kemudian dibeli oleh seorang pejabat Raja Aziz, salah satu penguasa di Mesir, dijadikan pembantu. Singkat cerita tumbuh besar jadi lelaki yang tampan. Kemudian diuji oleh seorang perempuan. Kemudian masuk ke dalam penjara karena difitnah. Di dalam penjara Nabi Yusuf punya kelebihan, yaitu bisa mentakwil mimpi. Dan rajanya bermimpi dan bisa mentakwilkan. Selesai mentakwilkan, maka Yusuf ini diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Dan suatu hari rajanya meninggal, Yusuf di sana kemudian menjadi penguasa. Singkat cerita, Yusuf sekarang menjadi penguasa di Mesir. Ternyata tiba musim paceklik, dan musim ini pun menimpa desanya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub bilang, "Hei anak-anakku, pergilah kamu sana ke Mesir. Saya dengar rajanya orangnya baik, mintalah bantuan ke sana." Maka 11 anaknya Nabi Yakub datang ke kerajaan Mesir untuk minta sumbangan. Singkat cerita, Yusuf kenal kabeh. Kowe sing ngudohi aku, kowe sing gujer aku, kowe sing nyemplungke aku ning sumur, kenal kabeh. Mereka tidak kenal, Yusuf kenal. Gimana caranya ya? Oh, gini saja. Nabi Yusuf kemudian mengambil mangkok emas, dimasukkan ke karungnya Benjamin, saudara seibunya. Singkat cerita, ajudannya bilang, "Yang minta sumbangan ke sini, stop, jangan keluar dulu." Raja kehilangan mangkok emasnya, digeledah semua. Qadarullah ada di punyanya Benjamin, ditahan dulu. Singkat cerita, "Jangan ditahan raja, nanti ayah kami akan makin sedih karena sebelumnya sudah kehilangan anak kesayangannya." Gak percaya saya, bapakmu suruh sini. Singkat cerita, ketika di dalam kerajaan itu tinggal Benjamin dan Yusuf. Benjamin dipanggil, dicolek. Karena lapor orang. Benjamin mau ampun. Masya Allah, Yusuf, iya Yusuf Masya Allah, berpelukan. Singkat cerita, ayahanda Nabi Yusuf, Nabi Yakub didatangkan ke kerajaan. Diberikan bajunya Nabi Yusuf, dicium bau keringatnya dan kemudian sembuh matanya. Dan singkat cerita, 10 saudaranya yang bandel-bandel ngewel kabeh. Wah iki celokor aku ini. Bingung semuanya. Bapak dan Ibu, posisi seperti ini, kalau Nabi Yusuf mau balas dendam, bisa apa mboten?
Wow. Easy man gitu ya. Penguasa, punya banyak bala tentara, kaya raya. Kalau cuma untuk membinasakan 10 orang kecil orang Jawa, bayangkan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Dalam Quran surah Yusuf ayat 92, la tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini aku tidak akan mencaci maki kalian wahai saudara-saudara. Bayangkan. Orang bakalan tak pisu-pisu kabeh lho. Masya Allah, bahasanya kita ini. Saking baiknya Nabi Yusuf bilang apa? Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni perbuatan dosa dahulu yang kamu perbuat. Api antenan bapak. Padahal itu udah urusannya nyawa loh ya. Diudoi, dicemplung kayak. Untung gak meninggal. Itu urusannya nyawa Pak. Kemudian Nabi Yusuf bilang wa huwa arhamur rahimin, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini contoh buat kita kejahatan yang dilakukan saudaranya Yusuf oleh Nabi Yusuf. Kejahatan ini, keburukan ini dibalas dengan kebaikan, dengan cara dimaafkan, malahan didoakan untuk saudaranya. Bisa diterima nih? Abot Pak. Makanya hadiahnya surga. Ketika selesai urusan ini, bapaknya Nabi Yakub dinaikkan ke atas singgasananya. Ketika sudah duduk di atas singgasana, maka Nabi Yusuf berkata sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 100. Wa qala ya abadi, wahai ayahku, hadza ta'wil ru'yaya min qabl. Ini adalah tafsir mimpi yang dulu pernah aku ceritakan kepada engkau. Ya. Qad ja'alallahu rabbi haqqan. Allah telah membuktikan mimpiku ini. Sekarang 11 saudaraku, kerajaan Mesir, harta tahta, semuanya tunduk di bawah kekuasaanku. Masya Allah. Takwil mimpinya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa diterima gitu. Masih bertahan apa mboten? Masih. Satu kali lagi ya, Bu. Kisah terakhir ya. Kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, di dalam kehidupan Nabi ada satu fase. Fase ini dinamakan Amul Hazan atau tahun duka cita. Karena pada tahun ini Nabi ditimpa 4 musibah yang sangat berat. Yang pertama, diboikot 3 tahun di lembah Muthalib. Karena saking sengsaranya 3 tahun di lembah Muthalib, Nabi Muhammad, para sahabat sampai makan rumput dan dedaunan koyo kabeh. Ada sahabat Nabi yang punya sendal atau sepatu dari kulit, itu sepatunya digodok, gen kulitnya melonyok bisa dimakan, koyo krecek gitu lah. Karena saking kelaparannya di lembah Muthalib. Baru keluar dari lembah Muthalib, 6 bulan kemudian disusul pamannya Abu Thalib meninggal. Padahal sumbangsih Abu Thalib di dalam kehidupan Nabi itu sangat besar. Yang ngurus Nabi dari kecil, yang melamarkan Khadijah, yang melindungi Nabi ketika Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Setelah pamannya meninggal, 3 bulan kemudian disusul istri beliau yang meninggal. Siapa? Khadijah. Tambah sedih karena Khadijah satu-satunya istri yang bisa memberikan keturunan kepada Nabi 6 orang anak. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Abdullah dan Qasim. Maka tambah sedih. Dan musibah yang nomor 4, Nabi Muhammad mikir, kalau saya tinggal di Mekah terus bahaya. Karena setelah istri saya meninggal, paman saya meninggal, penduduk Mekah ini mengganggu saya tanpa tedingal-ngaling. Nabi sedang sujud dekat Ka'bah, punggungnya dikasih kotoran unta, dikasih jeroannya kambing. Nabi mau keluar rumah, di terasnya sudah ada duri, sudah ada beli, bahkan kotoran manusia. Nabi lagi masak di dapur, ditinggal sebentar,
dibuka pancinya sudah dimasukkan bangkai. Nabi mikir ini harus pindah saja. Maka Nabi pindah dari Mekah menuju Taif di bagian bawah. Taif itu arah ke negeri Yaman. Makanya bapak dan ibu yang mau naik haji, kan Indonesia di sini di bawah. Nanti mulai memakai pakaian ihramnya dari mikot Yaman. Nah, ibu dan bapak, perjalanan dari Mekah ke Taif 10 hari 10 malam jalan kaki. Makanya Nabi itu badannya sehat. Usia 63 tahun badannya masih sispek, kotak-kotak, sehat badannya. Karena beliau ini sering kemana-mana jalan kaki. Ibu dan bapak, harapannya Nabi Muhammad sampai Taif, orang Taif bisa menerima dakwah Nabi. Ternyata sebaliknya, malahan dilempari pakai batu sampai berlumuran darah. Nabi Muhammad sedih. Inilah 4 musibah. Diboikot 3 tahun. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, dihina, dicaci maki, dilempar batu di negeri Taif. Ini yang bikin hati Nabi Muhammad sangat berat. Kemudian keluar dari negeri Taif, istirahat di rumahnya Utbah dan Saibah, nyender di tembok. Saking sedihnya Nabi curhat ke Allah. Apa curhatnya? Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan kelemahan diriku kepadamu ya Allah. Wakillah hilati, dan lemahnya kekuatanku kepadamu ya Allah. Wahawani 'alan nas. Ya Allah, aku dicaci maki, dihina, direndahkan oleh orang-orang gara-gara aku mengaku sebagai nabimu yang terakhir. Ya Arhamur Rahimin, Engkau itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbil Mustad'afin. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku ya Allah. Ila man takiluni, Engkau akan serahkan hamba ini kepada siapa ya Allah? Apakah Engkau serahkan kepada orang-orang